Dalam hidup kita akan mengalami dua jenis nikmat, yaitu nikmat besar dan nikmat kecil. Nikmat besar adalah nikmat yang hadir lewat permohonan, sementara nikmat kecil sering hadir namun sering juga terlupakan, karena ia hadir merupakan hadiah dari Tuhan tanpa permohonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya Rabbal Alamin. Terbiasa mengatur gaji dalam jumlah yang besar terkadang membuat kita shock pada hal-hal yang di luar batas nalar. Yaps, tapi terkadang kita bisa dikuatkan bukan berdasarkan ilmu apalagi pengetahuan, tapi kondisi dan keadaan akan mengajarkan kita bahwa ternyata kita memiliki kekuatan yang lebih dan kemampuan yang jauh lebih dari yang kita pikirkan. Yap, pada vlog hari ini ada ibu yang terkena dampak pandemi. Gaji suaminya biasanya itu di angka Rp4.500.000 per bulan. Ibu dengan dua orang anak ini ya pastinya shock ya, karena suaminya tuh tiba-tiba di PHK. Tapi bagusnya adalah ketika mendapat uang pesangon, dia membayarkan seluruh hutang-hutangnya, karena dikhawatirkan hutangnya malah nggak terbayar, karena saat ini suaminya bekerja hanya dengan gaji Rp1.000.000 bersih ya. Jadi untuk ongkos suaminya itu udah di luar dari yang 1 juta ini. Nah, balik lagi nih ya, yang namanya diberikan ujian itu pasti susahnya luar biasa untuk yang menjalankannya. Tapi balik lagi ya, Allah nggak mungkin sih menciptakan manusia hanya untuk bersedih doang. Pasti ada juga untuk bahagia. Bahagia pasangannya sedih, susah pasangannya mudah, ya itu seperti itu ya. Ya, untuk hari ini Bun Ai akan coba buatkan anggaran gaji Rp1.000.000 per bulan. Mudah-mudahan bisa membantu. Sebelumnya Bun Ai mengucapkan terima kasih dulu ya untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel Keluarga Bun Ai, senantiasa like, komen positif, dan subscribe. Dan jika berkenan silahkan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Dan yang baru ngeklik video ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya channel ini lebih berkembang lagi. Oke deh, untuk hari ini ibu dari dua orang anak mengalami dampak pandemi. Nah, suaminya itu mendapatkan pesangon sih memang dari kantor yang sebelumnya, tapi dipakai untuk melunasi hutang. Dan di sini dapat kerja kembali dengan gaji 1 juta. Iya sih, hampir sekitar 25% aja dari gaji yang biasa diterima, yaitu Rp4.500.000. Susah banget pasti. Ya bunda sayang ya, peluk jauh dari Bun Ai. Tapi balik lagi, susah bukan berarti nggak bisa. Ya, dan kamu nggak sendirian, banyak banget kok yang terkena dampak pandemi. Ya, dan balik lagi, kalau kamu yang nggak kuat, apalagi anak-anak nantinya. Jadi di sini sebelum masuk ke budget anggaran, Bun Ai coba ngasih saran dulu nih. Mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti di akhir video Bun Ai akan ngasih beberapa referensi menu murah meriah ya. Ya disesuaikan sama tempatnya, karena yang curhat ini daerah Cibinong. Jadi insya Allah nggak jauh-jauh lah harganya untuk sama Bun Ai di daerah Depok Jati Jajar. Oke deh, yang pertama, yuk buang semua seluruh marketplace ataupun aplikasi pinjaman apapun. Usahakan nih ya, handphone kamu kembali ke fitrahnya. Emangnya Idul Fitri Bun Ai? Bercanda ya Mams ya. Jadi usahakan handphone sefitri-fitrinya. Maksudnya apa? Ya gunakan hanya untuk WhatsApp, untuk melihat perkembangan yang ada gitu ya. Bila perlu nih, hal-hal yang membuat kamu menjadi tidak bersyukur itu dihilangkan. Bukan berarti menganggap oh kamu lemah, enggak ya. Ini posisinya bukan masalah lemah dan kuat. Ini lagi belajar untuk kondisi baru. Jadi bukan berarti masalah lemah dan kuat itu hal yang berbeda. Ya, ini adalah belajar, karena masih belajar. Jadi kalau bisa itu berfokus sama hal-hal yang mendukung untuk mencapainya tujuan. Elah, udah kayak ini aja Pancasila si Bun Ai. Nah, yang nomor 2 nih ya, usahakan membelinya seluruhnya dengan cash. Jadi jangan pernah gunakan kartu kredit atau mungkin debit ya. Usahakan semuanya membeli cash untuk mengingatkan terus atau memberikan alarm bahwa uang kamu tinggal sedikit. Kalau nanti kamu beli dengan kartu kredit, dengan debit, itu efeknya kayak kurang nonjok gitu ya. Kalau bahasanya obat batuk kurang kencur gitu. Ngomongin batuk, iya nih Bun Ai lagi kena batuk ya Mams ya. Jadi mohon maaf banget kalau suaranya itu agak-agak bindeng. Nah, ini nih yang paling penting juga ya, perbanyak membaca kisah-kisah inspirasi
inspiratif. Beruntung banget saat ini kamu hanya memiliki masalah ekonomi. Anak-anak sehat, suami sehat. Coba deh bayangin, di luar sana mungkin ada yang punya masalah udah ekonomi, anaknya kurang sehat, suaminya juga kurang sehat. Pokoknya nih, kita harus membaca kisah-kisah yang membangkitkan rasa syukur kita. Karena barang siapa yang bersyukur, nikmatnya akan ditambah, bukan hartanya ya. Nikmatnya, nikmat itu segala sesuatu yang kita rasa lebih nyaman, lebih bahagia. Jadi bukan dengan kamu bersyukur terus tiba-tiba hartanya langsung ditambah, enggak. Tapi nikmatnya gitu. Elah si Bun Ai, kultum lagi. Bukan kultum ya Mams ya, ini hanya sekedar sharing. Dan yang paling penting juga, usahakan kamu membuat menu yang kuah nih untuk saat ini. Karena kan kalau tumis nih agak-agak mimpes gitu ya. Kalau kuah bisa dinikmati untuk seluruh anggota keluarga. Oke deh, kita langsung masuk ke budget anggaran ya. Nah, untuk budget anggarannya tersendiri, kenapa Bun Ai nggak ngasih untuk metode amplop? Karena khawatir melihat dari cara dia curhat nih kemarin sama Bun Ai, kan dia punya banyak hutang nih. Jadi kayaknya kurang bisa nyimpen kalau untuk ada uang di amplop gitu. Nanti takutnya minggu pertama kurang terus langsung ngambil minggu kedua, minggu ketiga dan seterusnya. Jadi Bun Ai lebih milihin metode untuk di stok di awal supaya benar-benar punya alarm bahwa uangnya tinggal sedikit. Oke, jadi di sini Bun Ai untuk budgetin untuk beras, belanja bulanan, sayuran, listrik, pulsa, gas plus galon, tabungan, sedekah dan hiburan. Balik lagi ya Moms ya. Jangan pernah bersedih kalau misalnya kok aku sedekahnya sedikit. Sedekah tuh banyak banget loh ya. Bahkan katanya hadis Rasulullah, barang siapa yang sholat duha lalu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, katanya itu sama aja terhitung sedekah. Jadi banyak banget sedekah-sedekah gratis yang bisa kamu lakuin. Gak usah mikir kok aku sedekahnya cuma sedikit ya. Mungkin dulu dengan 4,5 sedekahnya bisa banyak. Gak apa-apa, kali ini sedekahnya semampunya. Untuk perihal sedekah sendiri, Allah itu melihat presentasenya ya, bukan nominalnya. Di sini untuk beras Bun Ai anggarkan Rp160.000, belanja bulanan Rp150.000, belanja sayuran Rp300.000, listrik Rp100.000, pulsa Rp50.000, gas plus galon, tapi usahakan pakai air mateng ya biar lebih hemat. Rp40.000, tabungan Rp100.000, harus tetap bisa nabung meskipun sedikit. Dan di sini untuk sedekah Rp20.000, hiburan Rp30.000. Selalu Bun Ai bilang, sedikit apapun gaji suami nih menurut kita, kalau bisa tetap anggarkan untuk dana hiburan untuk anak-anak. Kalau ternyata hiburannya nih gak cukup uangnya untuk keluar, kan bisa dengan memasak di rumah, melebihkan belanjaan untuk anak-anak. Insya Allah itu juga bisa bernilai sedekah. Oke deh, untuk hari ini kita tutup dengan segmen terakhir. Segmen terakhir ditutup dengan inspirasi menu murah meriah ya. Nah, yang pertama kalau kita mau belanja untuk food prep, kita tulis dulu nih contoh menu murah meriah atau meal plan-nya kita. Nah, di sini untuk hari Senin Bun Ai bikin semur tahu. Hari Selasanya itu sayur sop plus tempe tepung. Hari ketiganya sayur asem plus terong penyet. Kenapa terongnya dipenyet aja? Supaya irit cabenya dan minyaknya ya Mams ya. Kalau terongnya disambelin kan lebih boros cabe sama minyak. Aduh, mohon maaf belibet lagi. Yang keempat di sini sawi putih plus kaloke tahu. Tahu nggak kaloke tahu Mams? Mungkin di YouTube ada deh resepnya. Itu tuh cuma tahu pakai tepung serbaguna, terus digoreng, dikasih bawang bombay plus saus. Aduh, enak banget tuh ya Mams ya. Perlu dicoba deh. Yang kelima di sini ada labu plus telur dadar. Yang keenam sop ceker plus jamur crispy. Yang ketujuh nasi goreng. Nah, nanti kan di kaloke tahu itu ada tepung serbagunanya ya. Nah, sisanya bisa kita gunain di telur dadar untuk ngakali nih, biar telurnya sedikit tapi kelihatan lebih tebal. Nah, nomor 6 ada sop ceker plus jamur crispy. Yang ketujuh nasi goreng. Kalau nasi goreng bahannya kan cuma butuh nasi atau telur gitu ya. Ya disesuaikan aja sama yang di rumah. Nah, terus seharian nasi goreng aja tuh Bun Ai? Enggak, bisa dipakein pizza mie atau menghabiskan sisa-sisa bahan yang dibelanjain dalam 1 minggu. Oke deh, setelah kita bikin meal plan, kita langsung bikin nih apa aja yang harus dibeli. Sayurannya butuh sayur sop, sayur asam, sawi putih dan labu. Lauknya butuh tahu, tempe, ceker, terong dan telur. Untuk bumbu kita butuh bawang putih gitu, mohon maaf, cabai dan bawang bombay.
Nah, setelah itu kita ketahuan nih jumlahnya ada berapa. Nah, di sini Bunda bikin notes ya. Untuk minyak, kecap plus terigu itu masuk ke belanja bulanan. Jadi, dengan budget Rp75.000 nih, Bunda udah hitung sayurannya menghabiskan Rp12.000, lauknya menghabiskan Rp27.000 dan untuk bumbu-bumbunya menghabiskan Rp20.000. Mungkin akan terlihat sedikit pas udah jadi, nggak seperti biasa. Anak-anak juga mungkin akan kaget, kok dikit banget sih Mams ya. Tapi ayo yuk bangkitkan rasa syukur mereka. Alhamdulillah masih bisa makan dengan lauk. Di luar sana banyak banget yang nggak bisa makan sama sekali, atau bahkan yang hari ini makan hari esok harus puasa. Nah, di sini untuk 75.000 habisnya kan 59.000 ya. Sisanya itu 16.000. 16.000-nya nanti bisa dibeliin singkong, ubi atau pisang buat cemilan anak-anak ya Mams ya. Singkong bisa dijadiin singkong crispy, singkong Thailand, sentiling singkong. Banyak banget ya pokoknya. Ubi juga sama, pisang juga bisa jadi pisang coklat atau mungkin pisang panggang dan yang lainnya. Oke deh, untuk vlog hari ini mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf kalau banyak salah-salah, dan apabila teman-teman memiliki permasalahan yang sama boleh DM langsung ke keluarga Underscore Bun Ai ya. Pelan-pelan nanti insya Allah Bun Ai buatkan. Oh ya, sebagai tambahan banyak banget teman-teman juga yang ngasih ilmu nih ke Bun Ai. Bun Ai kalau gajinya pas-pasan bisa loh ngebantu dengan membuat tanaman-tanaman yang dari pot itu loh. Mungkin nanam cabai atau nanam apa yang nanti kalau pas kita mau masak itu bisa kita ambil. Nah, oke deh untuk teman-teman. Segitu aja vlog dari Bun Ai, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Sampai jumpa di video Bun Ai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.